Selalu ada saja yang diadu ketika El Clasico dihelat. Dalam edisi El Clasico kali ini dua tim kebetulan punya hal yang bisa diadu, yaitu ketajaman ujung tombak di diri Karim Benzema dan Robert Lewandowski. Jika dilihat dari total gol sementara yang dicetak Lewandowski jelas lebih unggul. Penyerang Barcelona itu telah mengemas 9 gol dari 8 pertandingan di La Liga. Benzema sejauh ini baru mengemas 3 gol dari 5 pertandingan untuk Real Madrid. Jumlahnya yang sedikit itu tidak lepas dari cedera yang sempat membekapnya dan membuatnya absen di beberapa pertandingan. Kendati begitu, legenda hidup Real Madrid Raul Gonzalez justru melihat Benzema bakal lebih tajam dari Lewandowski saat Madrid meladeni Barcelona pada pekan ke-9 Liga Spanyol Minggu malam. Keputusan Raul untuk memilih Benzema sederhana. Madrid nanti akan bermain di depan pendukungnya sendiri. Hal ini dianggapnya sebagai keuntungan buat Benzema untuk bisa tampil lebih lepas. Pertandingan nanti akan sangat menuntut performa terbaik masing-masing tim. Sementara Madrid akan bermain di rumah sendiri di depan pendukungnya yang tentunya akan lebih difavoritkan. Lewandowski memang jadi pembelian berkualitas di La Liga musim ini. Dia sudah menunjukkan itu, tetapi saya kira ketajaman nanti akan dimenangkan oleh Benzema, kata Raul dilansir dari Fotmo. Real Madrid meraih hasil imbang saat menghadapi Shakhtar Donetsk dalam lanjutan Liga Champions. Namun hasil tersebut sudah cukup untuk memastikan Los Blancos lolos ke babak 16 besar. Berkat hasil ini Real Madrid masih kukuh di puncak klasemen grup F dengan poin 10. Sedangkan Shakhtar Donetsk menduduki peringkat 3 dengan poin 6. Madrid mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan. Jumlah poin tersebut sudah memastikan langkah mereka di babak 16 besar, minimal sebagai runner-up grup. Real Madrid ternyata bukan hanya lolos ke fase knockout. Los Blancos memperpanjang rekor mereka sebagai tim yang paling sering lolos dari fase grup Liga Champions. Semenjak berganti format baru pada 92-93, Madrid sudah 31 kali mentas di turnamen antar klub Eropa paling bergengsi itu. Hebatnya Los Blancos selalu lolos ke fase knockout. Sampai sejauh ini Real Madrid sudah 14 kali menjadi juara Liga Champions. Hal itu pun membuat Los Blancos tercatat sebagai klub tersukses dalam kompetisi ini. Toni Kroos memainkan peran krusial dalam kemenangan Real Madrid di Police Army Stadium. Pemain andalan Real Madrid itu kembali menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang kreatif di laga kontra Shakhtar. Kroos menciptakan 5 peluang di mana 108 umpannya akurat. Real Madrid lahir dari kakinya. Shakhtar bermain pragmatis dan efektif dalam mengekspos serangan balik cepat. Selain itu, untuk menutup celah para pemain Shakhtar menambah jumlah pemain. Setiap Los Blancos memasuki sepertiga lapangan bertahan mereka. Tim Ancelotti tak punya pilihan selain bermain bola atas. Toni Kroos pun menerima bola lebih banyak di babak kedua. Pemain 32 tahun ini melepaskan 13 umpan panjang dan 11 di antaranya sukses. Kroos juga mengatur ritme dan pemindai lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengolah informasi di area mana serangan bisa efektif. Kemampuan ini umum dimiliki sosok gelandang dalam sebuah tim. Di menit injury time, Kroos terlihat memerintah Rudiger naik untuk menerima umpannya. Upaya pertama hampir saja menyamakan kedudukan, namun tandukan Rudiger sedikit melebar. 3 menit berikutnya umpan matang Kroos tak disia-siakan Rudiger. Meski membelakangi gawang, bek Jerman itu berhasil menjebloskan bola ke dalam gawang. Meskipun harus berbenturan dengan kiper Shakhtar yang membuat dahi Rudiger sobek dan menyebabkan jersey putihnya bernoda darah. Manajer Barcelona Xavi Hernandez dikabarkan sangat menyukai Marco Asensio dan telah memerintahkan manajemen klub agar berusaha keras merekrutnya dari Real Madrid. Asensio sudah lama jadi salah satu punggawa andalan Real Madrid. Namun belakangan ini masa depannya di Santiago Bernabeu jadi tidak jelas. Pasalnya ia mulai tergusur dari skuad inti Madrid. Ia kerepotan bersaing melawan Federico Valverde dan juga Rodrigo. Selain itu kontraknya juga tersisa sampai tahun depan saja. Asensio pun disebut bakal cabut dari Madrid setelah kontraknya berakhir. Asensio merupakan salah satu gelandang top Eropa. Ia juga muda, masih berusia 26 tahun. Jadi wajar apabila kemudian ada klub-klub besar lain yang menginginkan jasanya, salah satunya adalah Barcelona. Pasalnya manajer mereka yakni Xavi disebutkan saat mengagumi skill Asensio. Ia pun bahkan memiliki rencana menempatkan pemain kidal itu dalam skuadnya untuk musim mendatang. Kabar ini dilansir oleh Mundo Deportivo.
Oleh karena itulah Xavi meminta manajemen klub agar berusaha keras memboyong Asensio dari Real Madrid pada musim panas 2023 mendatang. Menjelang pertandingan El Clasico akhir pekan ini, Barcelona dan Real Madrid memiliki makna tersendiri bagi kedua tim. Baik Madrid maupun Barca bernasib sama, yakni didera badai cedera. Jules Koundé, Andreas Christensen, Ronald Araujo semuanya diragukan tampil saat Barca bertandang ke Santiago Bernabeu. Sementara Real Madrid bisa dipastikan tanpa Courtois dan Dani Ceballos. Christensen dan Ronald Araujo merupakan pemain andalan pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Sejak datangkan secara gratis dari Chelsea, Christensen langsung menarik perhatian Xavi. Tepat sebelum 1 jam di pertandingan melawan Inter, Andreas Christensen ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Gerard Pique. Saat ini Barcelona hanya memiliki 2 bek tengah yang fit dan 1 bek kanan, Sergi Roberto. Selain itu, pemain anyar Barca Hector Bellerin juga akan melewatkan laga big match Liga Spanyol. Ada pula Memphis Depay juga mengalami cedera saat membela timnas Belanda di Nations League. Real Madrid telah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Carlo Ancelotti menyebut ini merupakan pencapaian positif dan menjadi jalan bagi Los Blancos untuk meraih gelar juara. Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Shakhtar Donetsk pada laga keempat grup F Liga Champions di Stadion Police Army Rabu dini hari. Alexander Zubkov sempat membawa tim tuan rumah unggul pada menit ke-46. Namun Los Blancos bisa menghindari kekalahan berkat gol Antonio Rudiger. Meski gagal menang, kampiun Liga Spanyol itu tetap lolos ke babak 16 besar karena mengoleksi 10 poin. Madrid unggul 4 poin atas RB Leipzig di posisi kedua, sedangkan selisihnya dengan Shakhtar mencapai 5 poin. Dengan tersisa 2 laga lagi, Karim Benzema minimal akan menjadi runner-up. Ancelotti senang karena Madrid sudah lolos ke babak gugur, sebab ini menjaga peluang untuk mempertahankan gelar Liga Champions yang diraih musim lalu. Merupakan pencapaian positif bagi kami untuk lolos ke babak 16 besar, sebab hanya tim yang melaju ke babak 16 besar yang akhirnya dapat memenangkan Liga Champions, ucap Ancelotti. Barcelona meraih hasil imbang 3-3 melawan Inter Milan di Stadion Spotify Camp Nou. 3 hari ke depan Blaugrana akan bertandang ke markas Real Madrid Minggu. Real Madrid telah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions, sementara Barca terancam degradasi ke Liga Eropa. Melihat hal itu, Sergio Busquets menilai performa Barcelona di Liga Champions secara langsung mempengaruhi mental timnya dalam menghadapi Real Madrid di akhir pekan nanti. Jelas ini bisa mempengaruhi kami menjelang El Clasico. Kita harus mengangkat diri kita sendiri, kata Busquets. Pelatih Barcelona sendiri Xavi Hernandez menilai hasil imbang dengan Inter merupakan pukulan keras untuk Blaugrana. Pada titik ini kami harus mempertimbangkan Real Madrid dan El Clasico. Kami harus beristirahat besok sehingga kami dapat mencoba mengalahkan Real Madrid pada hari Minggu di Bernabeu, ujar Xavi dalam konferensi persnya. Xavi merasa klubnya harus mengesampingkan Liga Champions untuk mempertahankan tahta mereka di Liga Spanyol. Saat ini Barca masih unggul selisih gol di depan rival abadinya Real Madrid. Laga El Clasico nantinya akan menentukan raja klasemen Liga Spanyol.